Oke, selamat pagi. Kita kedatangan wajah baru nih hari ini. Selamat pagi, Kak Hana. Selamat pagi, Kak Fania. Selamat Pagi, pagi, Hana. teman-teman. Selamat pagi semuanya. Kita mau kuliah storytelling. Hari ini kita kedatangan praktisi yang sangat oke banget. Jadi ini kesempatan langka dan aku tidak mau berbagi dengan orang lain. Jadi kita akan mendalami pelajaran kita, mata kuliah kita storytelling. Nanti harapannya teman-teman bisa aktif bertanya. Kita akan nanti lebih banyak diskusi di akhir. Jadi nanti kurang lebih sampai jam 12-an ya Kak, biar habis itu kelar bisa makan siang. Nah, sebelumnya aku bacain sedikit ya tentang dosen terbang kita hari ini. Namanya adalah Kak Hana Mei Sumampau, ya berarti kan kelahirannya bulan September ya gitu ya. Terus pendidikannya Mbak Hana, aku manggilnya Mbak, Kak, Bu, apa sih ya? Apa aja lah ya. Jangan dong. Mbak. Pendidikannya Mbak Hana ini lulus 2009, ya nggak beda jauh ya sama teman-teman lahirnya maksudnya. Ih, makanya. Lulus dari Makanya pas dibilang tahun kedua, lulus dari Faculty of Communication Studies di Universitas Petra di Surabaya ya Kak. ah, Lalu lanjut ngambil Master of Global Media Communication tahun 2015 di University of Melbourne, Australia. Nih, daerahnya Bu Jenny nih. Kami ada dosen yang baru pensiun juga sama lulusan Australia. asik. Uh, Achievement, ini bacain sedikit aja ya. Achievement. Jadi Bahana ini 2009 itu Putri Pariwisata Indonesia favorit. Wow. Terus 2009 runner up pertama Putri Indonesia daerah Jawa Timur. Lalu 2006 winner of FHM Indonesia Indonesia Girls Next Door. Nah, Ternyata majalahnya udah nggak ada. iya, benar. Saking tuanya. Pengalaman Mbak Hana ini sangat luar biasa sekali gitu. Jadi sekarang Mbak Hana menjadi Head of Strategy Communication, lalu juga sering mengajar secara dosen terbang atau dosen tamu. Lalu Mbak Hana ini adalah sering ya jadi MC dan juga voice over talent dari 2007 teman-teman. Jadi waktu kalian masih TK atau masih baru SD awal gitu kan. Terus pas COVID kemarin Mbak Hana di pelataran Indonesia menjadi Corporate Marketing Communication Manager. Terus sebelum COVID gitu ya, itu pernah juga di Marketing Communication Manager di Alof Jakarta, di hotel ya, di Matupang. Dan banyak pengalaman yang Mbak aku nggak bacakan semua kali ya. Kalau bacakan semua kayaknya ntar nggak kelar gitu. Pokoknya intinya adalah Mbak Hana bergerak di dunia voice over, storytelling, marketing, digital marketing, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama kita dengarkan pemaparan dari Mbak Hana. Kalau ada poin penting silakan teman-teman dicatat. Kalau mau ditanyakan setelah ini bisa ditanyakan atau ditanyakan di kolom chat. Gitu ya teman-teman. Oke, selamat mendengarkan kuliah dari Mbak Hana. Terima kasih, Kak Fania. Untuk intronya, selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu dari manapun kalian berada. Semoga kita selalu jaya di darat, laut, dan udara. Eh, jadi, memang kalau tadi yang udah disampaikan sama Kak Fania, itu kan backgroundku sendiri, aku bisa bilang dari zaman SMP itu aku udah suka komunikasi. Cuman dulu itu aku mikirnya nulis, lewat jalur nulis waktu masih SMP. Terus mulai belajar nulis cerpen, terus akhirnya ikut ekstrakurikuler jurnalistik. Awalnya dari situ gitu. Sampai akhirnya orang tuaku menyadari dan mereka bilangnya adalah mungkin kamu cocoknya adalah masuk di komunikasi. Di tahun 2004 itu masih jurusan yang tergolong baru ya untuk generasi itu gitu. Akhirnya ya udah sih cobain gitu. Apalagi ngecek kurikulumnya kan waktu itu ada penjurusan broadcast TV, broadcast radio, terus film sama corporate communication gitu. Jadi akhirnya aku masuk di tengah jalan. Sebenarnya pengennya ngambil jurusan broadcast radio, sorry, karena memang seiring berjalannya waktu di SMA aku suka banget sama radio. Tapi
seiring berjalannya waktu di perkuliahan, akhirnya aku masuknya ke broadcast TV gitu. Nah, di bangku kuliah juga aku mulai terjun ke media. Waktu itu awalnya dari magang, magang di radio, stasiun radio lokal di Surabaya. Terus bersamaan dengan ikutan lomba-lomba itu yang juga membuka jalan, akhirnya ditawarin mau siaran nggak gitu. Ya udah, akhirnya pertama kali aku siaran tahun 2007 di radio di Hard Rock FM Surabaya. Terus terima kasih kapan nih. Terus habis itu kesempatan yang sama datang juga waktu itu masih SBO TV namanya, itu stasiun TV lokal under Jawa Pos Network. Akhirnya siaran juga gitu. Jadi radio sama TV aku nyobain otodidak ya aku bisa bilang karena kita di perkuliahan itu kan dapatnya cuma teori ya, tapi kalau misalnya ngomongin praktek untuk siarannya itu kita belajar lagi dari nol gitu. Jadi di situ aku mulai menyadari bahwa oh, aku ternyata suka dunia ini gitu. Karena sebelumnya waktu 30 kilogram yang lalu gitu, aku memang modeling juga gitu. Cuman karena semakin semakin berjalannya waktu aku menyadari bahwa oh, kayaknya aku nggak cocok di modeling deh, apalagi apalagi aku minum air aja bisa jadi daging gitu. Kayaknya akhirnya cocoknya aku sukanya siaran. Ya udah, akhirnya aku tekunin siaran itu eh lumayan lama kok. Sempet on off juga karena waktu skripsi S1 aku resign, terus kelar skripsi siaran lagi, terus waktu berangkat S2 aku resign lagi, terus pulang ke Indonesia siaran lagi gitu. Jadi ibaratnya dari tahun 2007 on off bener-bener aku nggak siaran lagi itu tahun 2019 gitu. Dan eh, aku ngerasa masih banyak banget ilmu yang aku masih belum kuasain gitu, dalam artian kayak aku ngerasa 12 tahun itu masih masih hijau dibandingkan dengan senior-seniorku yang sampai sekarang pun masih ada yang menekuni industri itu gitu. Tapi memang kembali lagi bahwa sebenarnya ranahnya luas, makanya akhirnya di resume itu aku menyebutkan bahwa diriku itu sebenarnya adalah creative communicator karena aku suka nge-share ya. Karena ranahnya luas, nggak cuman siaran sebenarnya kalau kita ngomongin soal dunia media dan komunikasi. Dan aku sangat-sangat bersyukur karena dapat dukungan dan menemukan um, tempat untuk belajar yang pas gitu selama ini. Dan didukung dengan banyak orang yang luar biasa sih. Aku belajar banyak dari banyak orang juga gitu, termasuk kayak dari Kak Fania kalau ngeliatin story-storynya, ngeliatin sharing-sharingnya gitu sih. Alright. Um, ada satu penulis yang aku baca quote-nya gitu. Jadi memang secara pribadi aku belum pernah baca buku beliau karena beliau udah nulis lebih dari 50 buku ya. Tapi Robin Moore itu dia seorang penulis asal Amerika. Dia itu mempercayai bahwa sebenarnya setiap kita itu memang sudah terlahir untuk menjadi storyteller gitu. Tinggal tinggal kita unleashing our potential saja. Kita pasti punya hal untuk diceritakan setiap hari itu pasti. Nggak mungkin nggak gitu. Dan apapun yang kita bisa ceritakan setiap hari itu sifatnya pasti sangat-sangat unik dan personal. Karena kan tiap hari kita bangun udah di beda tempat gitu. Paling gampang deh sarapan, masing-masing udah pasti beda sarapannya gitu. Mungkin yang satu paginya ngeteh, yang satu minum kopi, dan itu udah bisa menjadi alur cerita yang beda-beda gitu untuk setiap orang. Nah, kalau dulu eh, aku banyak di depan layar, as in siaran, MC gitu ya. Tapi aku juga bersyukur karena seiring berjalannya waktu, sekarang aku juga punya kesempatan untuk ada di balik layar gitu. Dan dengan bertambahnya usia, aku merasa nyaman ada di balik layar. Eh, aku sudah menggunakan suara, menggunakan kata-kata, dan ternyata kalau kita berkomunikasi, membangun narasi itu juga termasuk bagian dari komunikasi. Membangun narasi itu juga bisa menjadi bagian dari storytelling gitu, tergantung apa yang akan kita narasikan. Contoh yang gampang nih yang kemarin aku lakuin kan kalau misalnya suara itu siaran, voice over, MC, itu kita gunakan suara kita. Kalau kita menggunakan kata-kata bisa ketika kita menulis antologi kah, atau mungkin menulis novel kah, atau mungkin bikin press release, bikin artikel. Yang paling gampang yang kita lakuin sehari-hari, kita bikin copy image sama copy caption untuk postingan Instagram sama TikTok itu udah termasuk storytelling sebenarnya.
tanpa kita sadari gitu. Kita berusaha menyampaikan sudut pandang kita untuk bisa dipahamin sama audiens yang ada di platform media sosial kita. Nah, kalau yang naratif ini memang agak perlu belajar, bukan nggak harus formal sih ya, tapi kayak butuh latihan dan jam terbang lagi dan lagi gitu. Karena ketika pertama kali aku mulai em, karir sebagai seorang marketing communication, itu aku juga mulai dari nol gitu. Itu sesuatu hal yang baru karena ketika kuliah aku sengaja tidak mengambil jurusan corporate communication gitu. Jadi ketika aku mulai jadi markom, oh ternyata ada hal-hal baru yang aku pelajarin termasuk kayak bikin ide aktivasi, termasuk kayak bikin konsep-konsep rebranding, kita bikin deck untuk menyampaikan strategi komunikasi dan itu yang sekarang eh, banyak aku kerjakan gitu di pekerjaanku yang sekarang. Aku sekarang di digital creative agency yang base di Jakarta, eh, tapi aku kerja secara remote. Puji Tuhan dikasih gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal komunikasi dan bercerita itu ada banyak cara, banyak jalur. Dan setiap hari kita pasti belajar hal baru. Nggak cuman dari apa yang kita konsumsi ya secara media, tapi juga dengan bertemu banyak orang baru yang ngasih pandangan baru ke kita. Nah, ini pasti sesuatu yang dari kecil kita udah diajarin bahwa kita adalah makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial gitu. Salah satu hal yang memang udah pasti menjadi kesatuan dari keberadaan kita sebagai makhluk sosial adalah kita pasti punya cerita, entah itu cerita untuk diceritakan atau cerita untuk kita dengarkan atau kita terima gitu. Nah, kenapa sih cerita itu penting? Sebenarnya faktor-faktornya ada banyak sekali, cuman kalau aku ngambil yang paling eh, relate aja menurut aku pribadi, cerita itu penting karena dengan cerita kita bisa memahami sudut pandang dunia gitu, sudut pandang orang lain tanpa kita harus menghabiskan waktu untuk ada di posisi mereka. Katakan kita lahir dan besar di Jawa gitu. Terus kita pengen tahu gimana sih sudut pandang dari orang-orang yang hidupnya gedenya di Australia atau di Amerika atau di Afrika gitu. Kita nggak punya waktu untuk bisa tinggal di sana gitu. Kita mungkin juga ada keterbatasan-keterbatasan lain. Mungkin kita takut terbang kah atau mungkin kita ngurus visanya lama banget susah gitu. Jadi yang paling gampang kita bisa belajar ngertiin sudut pandang orang lain, budaya yang baru, itu lewat cerita. Sudut pandang yang mereka berikan di cerita-cerita yang kita konsumsi. Terus yang kedua, kenapa cerita itu penting? Karena cerita itu bisa mempersatukan orang-orang, bisa mempersatukan manusia gitu. Karena eh, beberapa cerita yang dibangun dengan sangat kuat itu bisa membangkitkan emosi, membangun rasa keterikatan yang sama. Apalagi kalau misalnya kita punya background budaya yang sama kah, atau mungkin background experience yang sama, sehingga kita bisa relate. Jadi ketika kita dengar satu cerita, oh ternyata kita kita tuh kayak pengen mendukung satu satu cause gitu. Kita dengar satu cause apa gitu, terus kita pengen ngedukung dan ternyata nggak sendirian. Nah itu salah satu kekuatan cerita. Mungkin mungkin juga yang tanpa kita sadari pernah pernah kita lakukan adalah kalau kita baca cerita di sosmed gitu tentang driver ojol yang kasihan banget hidupnya. Terus abis itu ada link untuk ngasih donasi. Orang-orang yang ngasih donasi itu nggak kenal. Orang-orang yang ngasih donasi itu cuma baca ceritanya gitu. Mereka nggak personally kenal sama si orang yang mau dibantu gitu. Tapi karena mereka membaca cerita itu, kemudian emosi mereka tergerak, ya udah mereka melakukan sesuatu dari situ. Nah, yang ketiga ini juga yang udah sangat-sangat sering dipakai, baik dari generasi sebelum kita sampai mungkin generasi kita juga dan generasi setelah kita adalah cerita digunakan untuk menurunkan nilai-nilai atau ngajarin nilai-nilai yang kita percaya kepada generasi penerus atau kepada orang lain lah yang nggak tahu. Yang paling gampang kayak misalnya dari kecil kita diceritain tentang timun emas, kita diceritain tentang eh, tangkuban perahu, malin kundang. Itu kan sebenarnya ada nilai-nilai yang pengen diajarin ke kita gitu lewat cerita. Yang jangan durhaka lah. eh Terus intinya laki-laki ada yang mau dapetin cewek akhirnya bisa berkorban dalam semalam ngebangun gunung tapi akhirnya akhirnya juga nggak jadi gitu ya intinya intinya selalu ada nilai-nilai yang diturunkan dari cerita kayak misalnya
Mungkin pernah ada yang inget kalau kita ditakut-takutin waktu kecil, jangan main di luar waktu maghrib. Karena kalau 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 misalnya kita masih di luar waktu maghrib nanti dicolong WW gitu. Itu kan sebenarnya cuman cuman ngajarin kita supaya kita jangan ada keluyuran di luar gitu. Kalau udah gelap takutnya ada bahaya. Bahayanya kan bisa jadi orang jahat mau nyulik atau apa gitu. Cuman cara nuruninnya, cara ngajarin anaknya adalah lewat cerita WW gitu. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Kenapa cerita itu akhirnya penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, aku sendiri kenapa kenapa aku bercerita gitu. Memang ini caraku berkomunikasi ya. Kalau dari sisi personal, dari level personal, level individu, sebenarnya sih yang aku pikirin cuma sedikit gitu dibandingkan kalau misalnya hubungannya dengan level profesional atau pekerjaan sehari-hari gitu. Kalau kita ngomongin soal cerita secara individu, paling yang aku pikirin adalah dengan aku cerita ini, aku mau mau dapetin apa sih gitu. Misal aku cuman pengen nyampah aja gitu, aku cuman pengen nyurhat. Atau mungkin aku pengen dibantu, aku pengen minta tolong, makanya aku akan bercerita. Kemudian kalau dari audiens adalah siapa yang akan dengerin ceritaku. Apakah itu sahabatku, apakah itu orang tuaku, ataukah itu tetangga mungkin gitu. Yang ketiga, apa yang mau aku sampaikan gitu, message-nya apa, ceritanya apa gitu. Kalau secara pribadi, secara individu, level individu, cuman itu yang dipikirin. Tapi kalau di level profesional, ketika kita menyampaikan cerita atau kita merangkai, meramu sebuah cerita, yang dipikirin lebih banyak gitu. Yang pertama, kita pikirin dulu konteksnya apa. Dalam artian gini, misal aku ngerjain um, campaign untuk satu brand skincare luar negeri. Nah, konteksnya itu kita harus tahu dulu. Misalnya, di Indonesia kulit putih itu sangat diagung-agungkan. Tapi ternyata untuk market luar negeri yang diagungkan adalah kulit sehat terhidrasi. Mereka nggak peduli dengan warna kulit. Nah, itu konteks-konteks yang seperti itu kita harus tahu dulu. Kemudian yang kedua baru tujuannya sama gitu. Apa sih yang mau kita capai? Apakah itu awareness, apakah itu penjualan, konversi menjadi sales? Kemudian yang ketiga adalah audience. Siapa yang em, akan menjadi audience dari apa yang kita sampaikan. Biasanya kalau udah di level profesional, itu audiensnya nggak mungkin cuma satu. Jadi kita akan ngebikin set of target market gitu, kayak primary target marketnya siapa, secondary target marketnya siapa, untuk akhirnya kita bikin strategi berkomunikasinya seperti gimana. Nah, kemudian yang keempat adalah message-nya, yang mau kita sampaikan itu apa, dan gimana nanti caranya kita untuk em, gimana untuk meramu satu satu pesan yang sama ini supaya bisa masuk ke audiens yang berbeda-beda gitu. Kita harus ngerti juga kan, misalnya kayak kita mau jualan skincare ke ibu-ibu, sama kita mau jualan skincare ke remaja putri, itu pasti akan beda treatment cara masuknya ke mereka. Nah, itu gimana kita mengolah pesannya gitu. Intinya adalah pesannya kita mau jualan produk, tapi masuk ke audiensnya harus ngerti mereka gimana. Terlalu marketing nggak sih? Nggak kan ya? Oke, terus yang terakhir adalah kalau di level profesional itu kita juga pasti ada impact-nya yang diharapkan itu apa. Makanya pasti ada yang namanya KPI gitu. Yang yang terukur sih ya, apa yang bisa diukur gitu dari upaya-upaya yang udah kita lakukan. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini ketika kita ngomongin soal bercerita, ketika kita ngomongin soal eh, bekerja di ranah komunikasi. Sesuatu yang menurutku pribadi itu dibilang tangible itu juga enggak, tapi dibilang intangible itu juga enggak gitu sebenarnya kayak ranah yang bukan gaib juga sih, tapi kadang-kadang kayak diremehin banyak orang gitu karena kan eh, orang kadang berpikir bahwa oh cuman sekedar cerita aja gampang gitu, sama kayak se semisal kayak orang pernah ngomong nih kerjaanmu apa gitu, terus aku bilang strategi. Kerjaanku sebagai strategi gitu, strategis, social media strategis misalnya aku ngomong kayak gitu. Terus jawabannya adalah, oh
kerjaannya cuman bikin caption sama copy image cuman gitu ya. Oh iya, aku cuman gitu aja gitu. Tapi sebenarnya yang mereka nggak tahu, untuk kita bisa memproduksi sebuah caption dan copy image yang di-approve oleh klien, yang memenuhi ekspektasi klien, yang bisa memenuhi konteks yang ada di balik itu butuh proses gitu. Jadi memang kalau dibilang gampang, gampang kalau kita udah paham, tapi dibilang gampang juga enggak gitu, karena ada banyak hal yang perlu dipikirkan, apalagi kalau memang hubungannya udah eh, dengan pekerjaan. Nah, kenapa storytelling itu nggak mudah gitu? Yang pertama, karena tiap orang itu punya background yang berbeda. Tiap orang punya latar belakang budaya yang beda gitu. Jadi hal apa yang sensitif buat satu orang itu mungkin beda, nggak juga nggak sensitif buat orang lain gitu. Nah, ini juga tricky, apalagi kalau misalnya kita komunikasinya itu untuk masa yang sangat luas. Gampangnya gini deh, kalau kita mau menyampaikan satu pesan untuk audiens yang target marketnya itu satu Indonesia, gimana caranya supaya kita bisa memastikan pesan itu diterima dengan baik tanpa menyinggung orang-orang dari latar belakang budaya tertentu. Nah, itu udah satu contoh yang gampang banget kenapa storytelling itu nggak segampang itu. Yang kedua adalah state of emotions. Eh, kondisi mental, kondisi emosi setiap orang itu berbeda gitu. Makanya kalau kita sering lihat sosmed, ada orang yang nge-joke, terus ada yang tiba-tiba tersinggung banget gitu. Terus tiba-tiba perang komen, ada yang ngomong kayak "Ah, gitu doang baper gitu. Padahal sebenarnya ya karena levelnya tiap orang beda-beda gitu. Level kecerdasan emosinya setiap orang beda gitu. Level orang menanggapi sebuah humor itu berbeda-beda gitu. Dan sebenarnya untuk kita bisa berempati dengan orang lain tanpa mengenal mereka, untuk kita bisa mengkomunikasikan pesan dengan baik, sehingga masuk ke mereka, itu juga membutuhkan membutuhkan skill empati ya sebenarnya. Maksudnya kayak kita akan mikir dulu gitu kalau misalnya aku nyampein pesan ini, kira-kira bakal ada yang tersinggung nggak ya? Itu juga akan mempengaruhi keseluruhan bagaimana kita akan menyusun cerita kita. Nah, yang ketiga adalah tentang kreativitas gitu, kreativitas, originalitas. Karena kalau misalnya kita nggak kreatif, orang akan males dengerin cerita kita gitu. Kayak apa yang menarik dari ceritamu? Ngapain aku harus menyimak ceritamu sampai akhir gitu? Ngapain aku harus buang-buang waktu untuk meresapi apa yang kamu sampaikan gitu. Kalau memang kamu cuma nyampeinnya kayak gini aja, cuman klise banget gitu, nggak ada sudut pandang yang beda gitu. Nah, ini dari sekian banyak faktor, tiga ini berperan cukup besar gitu dalam tantangan storytelling. Nah, terus kalau misalnya aku pribadi, eh, gimana aku ngelakuin selama ini gitu. eh Secara individu kalau misalnya aku bercerita nggak ada pola sih. Ya aku cerita-cerita aja gitu. Paling cuman aku memastikan bahwa yang dengerin ceritaku siapa. Karena kalau misalnya aku curhat ke Kak Fania gitu, aku bisa menggunakan bahasa yang sangat bebas. Aku bisa eh, bahkan kasarnya kayak aku bisa menggunakan slang atau mungkin ketika aku lagi jengkel banget bisa ada keluar kata-kata makian gitu. Tapi karena aku nganggapnya oh iya eh, kita sahabatan gitu jadi ya udah aku bisa bebas bercerita. Beda ceritanya kalau aku mau cerita ke orang tua gitu katakan atau aku mau cerita ke senior di kantor itu pasti pilihan kata-katanya akan berbeda gitu dan pengemasan ceritanya akan berbeda karena aku mau memastikan bahwa cerita yang aku sampaikan itu nggak menyinggung orang lain gitu. Jangan sampai aku cerita terus dibilang kayak ini anak nggak punya adab, nggak punya sopan santun, masa cerita sama orang yang lebih tua, pilihan bahasanya kayak gitu, masa cerita sama orang yang lebih tua itu kasar banget kalau misalnya ngomong nggak ada filter-filternya kayak gitu. Tapi kurang lebihnya sih gampang sih kalau misalnya cerita di tingkatan individu. Nah, yang lebih menantang itu sebenarnya adalah untuk di level profesional di ranah dunia kerja. Karena kalau misalnya teman-teman googling pun gitu, sebenarnya formula storytelling itu sangat banyak sekali gitu. Formula copywriting itu sangat banyak sekali. Dan itu kembali ke kita, pilihan kita untuk mau pakai yang mana. Karena menurutku pribadi adalah formula-formula yang ada itu fungsinya sebenarnya adalah untuk mencari uang ya. Kita bisa pakai colekan, materi gong. Ini dulu aku gunakan waktu siaran. Jadi formulanya adalah
nyolek dulu, terus nyampein materinya apa, baru terakhir bikin punchline yang harus disampaikan dalam waktu 1 menit maksimal gitu. Ada lagi kalau formula-formula penulisan kayak problem, agitation, solution, problem, solution, bridge, atau mungkin AIDA ya attention, interest, desire, action, dan sebenarnya masih banyak lagi itu semua yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan dan sesuai platform. Kayak misalnya yang atas ini colekan materi Gong itu untuk oral storytelling. Sementara yang problem, agitation, solution, AIDA itu bisa digunakan untuk written sama untuk digital storytelling gitu. Banyak sebenarnya. Kalau untuk yang visual kebetulan karena aku nggak terlalu jago foto, jadi paling visual storytelling cuman sebatas yang ada di Instagram aja. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya dengan tipe-tipe storytelling gitu. Yang terbagi menjadi 4 sebenarnya, oral, visual, written, dan juga digital. Yang puji Tuhannya aku ngalamin semuanya, tapi aku bisa bilang bahwa untuk yang paling lemah itu aku adalah di visual storytelling gitu. Nah, bedanya itu semua ada sebenarnya. Beda dan ke apa ya istilahnya kayak distinct distinct characteristics-nya mereka masing-masing itu ada. Kalau oral storytelling jelas interaksinya akan langsung gitu. Kita bisa langsung dapetin feedback dari orang yang kita ajak ngomong. Terus gimana kita bisa untuk membuat mereka tertarik dengerin cerita kita? Kita memainkan vokal kita mainin nada nada bicara naik turun, kita mainin jeda kita, penekanannya. Terus biasanya kalau cerita-cerita yang kita sampaikan secara oral itu memang kebanyakan pasti juga dipengaruhi dengan latar belakang budaya kita. Makanya itu akan ngaruh gimana kita memandang segala sesuatu dan menceritakannya kembali ke orang lain. Adaptability ini kaitannya sama eh, kita bisa ngelihat orang itu ngerespon apa yang kita sampaikan itu kayak gimana. Nah, adaptability adalah kita bisa langsung adjust cerita kita ketika kita ngelihat ekspresi orang itu ketika dengerin kita gitu. Dan yang terakhir memorability. Jadi memang cerita kalau secara oral itu kalau nggak ada contekannya, ya semua cuman berdasarkan pada ingatan kita gitu. Jadi bisa jadi ada detail-detail yang terhilang atau ada detail-detail yang mungkin kita samar-samar ingat gitu. Jadi masih bisa jadi sama atau bisa jadi beda dengan yang sesungguhnya terjadi. Nah, kalau yang visual sih sebenarnya ini ya, interpretasinya itu bisa berbeda masing-masing orang. Tapi dampak emosinya itu bisa langsung kita rasakan. Kayak misalnya kita ngeliat foto atau lukisan yang bagus banget. Kadang-kadang ada rasa kayak kita tergerak dan kita terkagum-kagum atau kita terinspirasi. Itu, oh makanya ada ini ya, ada apa namanya, ada quote yang bilang kayak satu foto itu bernilai ribuan kata. Nah, karena segitu kuatnya gitu, impact yang bisa dihasilkan oleh sebuah gambar. Cuman memang untuk menghasilkan gambar yang evoking, yang powerful gitu, kadang-kadang juga harus ada seninya, makanya ada komposisinya lah, kalau mau bikin foto yang bagus kayak gimana dan segala macam gitu. Yang ketiga adalah written atau tertulis. Eh, Sesuatu yang tertulis ini sebenarnya memang satu sisi itu paling apa ya? Bisa dibilang kalau kalau buat aku sebagai milenial aku ngerasa cerita-cerita yang tertulis itu nggak lekang waktu. Mereka akan terdokumentasikan dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Kayak kalau misalnya sebuah buku ada di perpustakaan ya udah dia akan bisa ada sampai generasi anakku gede nanti gitu. Aku ngelihatnya ini akan sedikit berbeda dengan storytelling yang ada di ranah digital gitu. Karena memang memang iya orang bilang kayak jejak digital itu nggak akan hilang memang iya. Tapi aku ngerasa ketika suatu hari tiba-tiba server down, ya itu akan hilang anyway gitu. Tapi beda dengan buku yang fisiknya itu akan ada di sini gitu. Nah, kalau untuk storytelling yang tertulis juga, biasanya mereka sudah dibuat sedemikian rupa dengan struktur tertentu. Jadi itu tadi sih balik ada cara-cara penulisan, teknik-teknik penulisan, gimana caranya untuk kita ngebangun konfliknya, karakternya siapa aja, nanti untuk konklusinya seperti gimana gitu. Uh, dan interpretasinya juga kembali ke masing-masing individu. Makanya sebenarnya kalau kita baca buku lumayan nagih karena
buku, novel, cerpen itu membuat kita berimajinasi gitu. Dan yang terakhir yang digital, jelas ya ini udah memanfaatkan teknologi banget gitu. Dari sisi interaktifnya juga dapat, bisa real time juga kita berinteraksi dengan satu konten, bisa menjangkau orang banyak secara instan. Kita bisa konten kita atau cerita kita bisa langsung dilihat sama orang lain yang ada di benua lain saat itu juga. Kita bisa memperkuat cerita kita, bisa ngasih hyperlinks, bisa mungkin ngasih, misal nih, kita pengen dilihat lebih kredibel, ya udah waktu kita bercerita kita akan ngasih referensi sumbernya. Oh jadi nggak bohong nih, ada ini kok fotonya ini ada gitu. Saksinya itu ada gitu-gitu. Itu beberapa tipe storytelling. Mungkin sejauh ini dari teman-teman masih aman kah? Atau ada yang atau bingung atau ada yang mau ditanyain atau ada yang mau disampaikan? Lanjut dulu aja kayaknya, Kak. Oh, Masih baik. mereka masih terbengong-bengong gitu. Terima kasih. Nah, ini contoh-contoh sih sebenarnya yang bisa kita relate dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalnya storytelling secara oral itu yang paling gampang ya kita ketemu teman kita, mungkin kita ketemu keluarga makan malam bareng sambil cerita-cerita. Apapun yang dimulai dengan tahu nggak itu udah mengawali storytelling gitu. Udah denger nggak sih gitu. Itu udah memulai storytelling itu. Kalau secara visual, foto album, Instagram feed kita itu udah bisa dibilang adalah channel untuk kita bercerita secara visual. Atau mungkin di rumah, teman-teman mungkin punya pajangan khusus yang punya makna, makanya akhirnya ditaruh di rumah gitu. Itu juga bisa termasuk jadi bentuk cerita, karena ketika orang melihat, orang tertarik, orang akan nanya, ini lucu banget sih, apa apa ceritanya gitu, kenapa kok pasang ini gitu. Kalau untuk written udah jelas sih yang paling gampang memang novel, cerita pendek, antologi, jurnal, itu juga adalah contoh-contohnya yang nyata adalah itu. Sedangkan yang terakhir untuk yang digital, sosmed ya, Instagram Story, website, apalagi website yang interaktif, itu juga bisa dibilang contoh storytelling secara digital ya, karena kita akan langsung tertarik untuk mengikuti alurnya. Dari kita ngikutin alurnya, kita jadi ngerti apa yang pengen disampaikan sama mereka, apa yang pengen experience seperti apa yang pengen didapetin sama webmakernya gitu. YouTube vlog itu juga salah satu contoh dari digital storytelling. Mungkin sekilas jadi kelihatan kayak ngeblur, kayak nyampur gitu ya. Yang visual bisa juga masuk menjadi digital storytelling, tergantung tergantung penyampaiannya di platform apa. Kayak gitu. Kalau teman-teman lain mungkin ada yang mau nambahin, menurut kalian yang masuk di kategori oral atau visual atau written atau digital, gibah adalah storytelling sehari-hari. Ya, betul sekali. BTW Zevan tuh mau nambahin tuh yang visual kemarin tahun ini ya Zev baru habis pameran foto voice. Boleh Zev diceritain yang visual tuh kayak gimana, kesulitannya gimana. Oh, ada yang nanya nih Ya, Kak. Oh, eh, bentar-bentar. Zevan dulu ya baru habis itu ada yang nanya. Silakan Zev. Ya. ya, halo Kak Hana, Halo. oh Zevan. Terima kasih, materinya menarik banget. Sebenarnya aku udah banyak menyimpan pertanyaan nanti, tapi nanti aja. Langsung deg-degan aja. Ya, ya, makasih Kak Van. Ini juga kemarin ya, ya puji Tuhan juga aku punya kesempatan untuk apa ya, belum punya banyak bekal untuk visual storytelling, tapi ternyata udah langsung ikut terlibat gitu. Jadi kemarin ada di satu komunitas komunitasku yang bergerak di isu gender gitu. eh, Memang ada satu apa ya, satu isu yang jarang banget orang ketahui gitu, atau literasinya sangat kurang gitu terkait ada satu isu gitu. Mm-mm. Nah, eh, jadi karena literasinya yang sangat kurang, jadi kami eh, buat gimana ya, kalau oral ini juga kadang kalau isu-isu yang sensitif nih, oral tuh juga belum banyak juga orang bakal paham dan ngerti kalau diomongnya secara langsung. Jadi
caranya adalah dengan visual atau pakai foto voice gitu. Mm-mm. Jadi ceritanya itu jadi kami ada 11 partisipan Mm-mm. gitu. Merekamnya emang agak unik, jadi menggunakan kamera analog yang dikirim dari beberapa daerah dari Aceh sampai Papua. Kami harus menunggu menunggu kamera analog ini bisa sampai di tangan kami. Jadi challenge-nya adalah karena kami nggak semua itu profesional menggunakan kamera analog, jadi Mm-mm. kita harus menangkap. Jadi ada empat tema gitu, empat tema yang harus kita gali sendiri sebagai partisipan untuk menyampaikan bagaimana kisah kita sehari-hari untuk bisa orang tuh dapat waktu melihat foto kita tanpa bukan tanpa tapi minim caption gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi empat 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 tema ini adalah kayak kita bagaimana kita menjelaskan ke orang atau gimana kita harus orang tuh harus tahu soal kita tuh gimana Mm-mm. gitu. Jadi soal relationshipnya ini nggak cuma sama pasangan ya, tapi juga sama keluarga dan segala macam. Jadi ini juga sebagai penelitian juga gitu. Mm-mm. Terus soal citra diri, citra diri kita sebagai minoritas gitu. Citra Mm-mm. diri, keluarga, public facility, sama soal spiritualitas gitu. Jadi itu sih visual. Jadi lewat foto yang sangat terbatas gitu ya. Karena analog ini kan harus pakai blitz ya, harus pakai kalau nggak ini atau Ah, dan itu tuh kita cuma dapat 12 film untuk 4 tema. ah, ah. Jadi kalau kita pakai filmnya lebih dari 12, jadi partisipan selanjutnya yang akan dapat kamera akan kekurangan gitu. Oh ya, nggak kebagian jatah gitu ya. Nah, jadi kemarin sudah selesai pamerannya dan ada bukunya juga. Mm-mm. Eh, itu kemarin jadi kayak oh orang jadi tahu ya. Jadi kemarin oke lah. Ini bahasanya soal kemarin voice foto voice-nya ini Mm-mm. membahas isu transgender laki-laki atau transmen gitu Ah, yang ah. mungkin juga belum banyak yang tahu nih transmen apakah dari Mm-mm. apakah di Indonesia ada transmen dan segala macam. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kayak gitu. Jadi ternyata dari foto voice ini juga banyak oh begini ya kehidupan transmen sehari-hari. Oh, Mm-mm. begini yang kali punya. Cuma dilihat dari kayak foto gitu. Foto yang ternyata bisa mengkomunikasikan banyak hal. Atau kan orang yang lihat fotonya juga bisa menangkap dengan penangkapan mereka sendiri ya. Oh, begini, begini, begini. Mm-mm. Mm-mm. Yang Mm-mm. captionnya mungkin sangat terbatas, nggak nyampe satu paragraf gitu. Atau kayak cuma soal spiritualitas kemarin, kayak misalkan cuma ranjang gitu. Orang selalu mikir spiritualitas ini harus dengan lambang-lambang keagamaan Mm-mm. kayak salib, Al-Quran dan segala macam. Ternyata waktu itu ada yang apa ya spiritualitas nih nggak selalu dengan kaitan dengan agama loh, tapi Mm-mm. ketenangan dan segala macam kayak Mm-mm. gitu sih. Jadi penangkapan orang tuh jadi beda-beda dan orang tuh juga jadi nangkap. Jadi kayak eh, ya kayak gitu sih. Jadi keberhasilan keberhasilan komunikasi lewat visualnya menurutku ketika orang nangkep nggak harus nangkep sih tapi Mm-mm. bisa mengasumsikan oh yang dimaksud dari si foto ini apa gimana oh beginikah atau nanti ada komunikasinya ternyata lewat visual atau lewat foto atau lewat video yang nggak ada suaranya misal Mm-mm. kayak gitu sih. Aku Makasih boleh Kak. nanya nggak? Aku penasaran sih. Tadi sempat disebut tentang foto voice itu konsepnya kayak gimana ya? Aku baru denger soalnya. Hmm, konsepnya foto face kayak foto bercerita ya cerita foto atau foto bercerita gitu kalau Ah, I kemarin see. di kelas bahasa Indonesia ada ya tapi aku juga baru ini sih gimana gimana kita bukan mendeskripsikan foto itu sebagai satu cerita. Kalau biasanya kan cerita dulu nih berapa paragraf terus ditambahin foto oh Ah, ini ah, sebagai ah, dokumentasinya gitu, ah, tapi ah. kalau ini fotonya yang mendeskripsikan apa yang kita ceritakan gitu dengan caption yang seminim mungkin gitu, Mm-mm. nggak harus sampai satu paragraf. I see. Baik. Terima kasih sharingnya. Aku belajar hal baru. Terima Terima kasih. kasih. Jadi kalau Thank sesi you, pertanyaan aku Zeta. juga mau tanya ya. Oh, baik. Ya, Semoga siap, aku bisa siap. menjawab. Udah ngantri loh dia. Iya. Oke.
Thank you Zevan. Aku juga punya sih bukunya tapi di rumah ketinggalan. Dan kalau nggak bisa nanti aku fotoin kasih lihat ke Mbak Hana. Terima kasih. Eh, ya, kita Mm-mm, juga nanti bakalan ada sih. Aku memikirkan bahwa kan kita sudah yang oral di mm-mm, kelas storytelling oral sama written nih. Written lagi mm-mm, ongoing. mm-mm, Tinggal visual sama digital. mm-mm, Tinggal dua lagi nih. Udah uh-uh. halfway kan. Nah, eh, Ada yang nanya ini lagi, Kak? berkaitan tentang written nih. Ini ada yang nanya Uh-uh, nih, Bea Geo Amel. uh-uh. Kalau novel berarti itu masuk ke written ya, Kak? Menurutku secara ininya ya, apa namanya, secara core-nya itu masuk di written gitu. Cuman zaman sekarang eh, turunannya itu jadi banyak gitu. Novel itu juga bisa masuk ke ranah digital. Karena kan sekarang udah ada Wattpad dan segala macam itu kan. Terus ada kan audiobook. Novel juga bisa untuk disuarakan, dinarasikan gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang awalnya itu cuman storytelling secara tertulis, eventually mereka bisa masuk ke eh, tipe storytelling yang lain gitu, bisa cross. Dalam praktek itu semua bisa cross sih sebenarnya. Tergantung kita memaknainya seperti gimana gitu. Semoga menjawab ya. Tapi kalau kalau aku ngelihatnya secara core-nya dia ada di tertulis gitu. Baik, Ya, aku semoga menjawab ya. Atau Vea ini kayaknya Vea Geo Amel mau nanya langsung juga boleh loh. Ya, karena mereka sekarang lagi buat cerpen itu, jadi written Oh, dulu. Jadi terbayang-bayang. Atau mungkin sebelum lanjutin gitu Kak, kayak heeh, gimana sih caranya kita membuat cerita yang menarik, yang kadang kan kita bercerita kan apa maunya kita ya, kita mau cerita mm, tentang ini gitu. Tapi ternyata bagi orang itu nggak menarik gitu. Gimana mm, caranya kita bisa menemukan spot itu gitu, angle itu atau gimana tuh mm, tips-tips mm. selama ini? Eh, Oke, kalau dari aku ya ngomongin soal gimana caranya supaya cerita itu menarik. Aku tuh biasanya mikirnya tuh ini dulu. Nggak tahu, kalau kalau sistem gue tuh aku biasanya mikir gongnya dulu. Yang kepikir itu kayak gongnya dulu gimana, sedramatis apa sih gongnya gitu. Nah, nanti dari gong itu baru aku mulai masuk ke karakternya. Ini siapa karakternya? Mau dibikin berapa banyak orang karakternya? Tapi kalau misalnya kayak cerita pendek atau kayak antologi gitu, aku biasanya seminim mungkin sih. Paling paling mentok 2 atau 3. Karena takutnya mereka nggak mendapatkan jatah yang fair untuk diceritakan kalau misalnya itu cuma pendek ya. Tapi kalau aku pribadi, aku berangkatnya akan dari gongnya sih. Dari endingnya itu mau seperti gimana gitu. Tapi tiap orang beda-beda ya. Maksudnya apa yang cocok buat aku, apa yang what works for me itu belum tentu cocok buat orang lain gitu. Dan eh, yang nggak boleh dilupakan adalah we cannot make everyone happy. Dalam artian kalau misalnya kita berharap cerita kita akan disukai semua orang, itu nggak mungkin gitu. Karena tiap orang itu punya preferensi yang beda gitu. Jadi ya udah tulis yang kamu mau tulis gitu. Tulis yang kamu mau tulis, kamu publish, percayalah di dunia ini ada 7 miliar orang lebih. Nggak mungkin nggak ada yang nggak suka sama ceritamu gitu. Pasti akan ada yang suka sama ceritamu gitu. Cuman memang mungkin yang suka sama ceritamu orangnya nggak di dekatmu gitu. Katakan, oh ternyata orang yang baca eh, domisilinya malah jauh dari kamu, tapi ternyata dia bisa mengapresiasi ceritamu gitu. Karena kalau misalnya kita kita udah takut dan kepatok mikir kira-kira orang bakal suka nggak ya sama ceritaku. Nah, kalau kita udah mikirnya itu dulu gitu, kita akan takut buat nulis. Kita akan terus-terusan mengkritisi diri sendiri tiap kali kita ngelihat draft tulisan gitu. Makanya aku mikirnya tulis aja gitu. Nanti sambil jalan kita bisa istilahnya touch base lah ya. Kita bisa ngerevisi, mempercantik lagi, memperhalus lagi, mengurangi redundancy kata-kata lagi gitu. Tapi tulis yang kamu mau tulis gitu. Jangan khawatir, pasti akan ada yang suka sama ceritamu. Gitu sih. Oke, iya, berarti nyambung sih Kak. Kayak kemarin soalnya kan kita bahas di kelas gitu bahwa kita tuh harus tentuin apa sih goals kita menyampaikan ini tuh apa gitu. Mm-mm, Kita mau menyampaikan ceritanya tujuannya apa dan kemarin kami mm-mm, belajar kan kami ngeliat storytelling tapi dari video-video terus kita belajar tentang plot gitu kan. Terus mm-mm, kita melihat bahwa oh ya ternyata
lebih mudah dan lebih gampang tuh kalau kita udah ngerti klimaks sama endingnya tuh mau gimana. Baru nanti yang di awalnya expositionnya, developing karakternya tuh, konfliknya tuh jelas gitu. Heeh. Sebenarnya kayak itu dalam hidup juga sih, kayak strategi bertahan hidup gitu. Kayak ya kita harus mau nggak mau ya, kita harus bisa mikir apa ya itu. Aku pernah belajar dulu bukunya Stephen Covey itu, Begin with the End in Mind gitu. Lu harus ngerti di end-nya tuh lu mau goal apa, baru kita napak ke arah sana Iya. gitu. Heeh. Iya Wah, kan? sama Dan ternyata. iya, enggak ya. Ini kita kita background ilmunya berbeda, tapi mungkin filsafat kehidupannya sama kali ya. Heeh, heeh. Dan aku setuju banget kayak kita nggak bisa menyenangkan semua orang, dan justru kalau kita spesifik yang tadi ya Kak Hana jelasin gitu bahwa cerita itu, kenapa storyteller menjadi sulit karena dia mesti mengerti sebanyak mungkin background etnisitas atau background budaya, kultur segala macam orang gitu, sehingga dia bisa menargetkan dengan sangat baik gitu kan. Makanya Mm-mm. teman-teman pun juga ada mata kuliah komunikasi lintas budaya di sini. Mm-mm. Ada juga mata kuliah yang sekarang sedang berlangsung adalah apresiasi budaya gitu. Mm-mm. Sebenarnya itu bukan cuman sekedar teman-teman terpapar knowledge-nya gitu, tapi itu jadi bekal teman-teman untuk nanti memproduce. Karena aku Mm-mm. selalu ingetin ke anak-anak sekarang yang attention span-nya tuh pendek banget, yang eh, mengkonsumsinya tuh sedikit banget, sehingga apa yang mau dikeluarkan kan sama, kalau kita nggak makan kita mau keluarin apa, nggak bisa Iya. kan. Nah jadi sekarang dimasukin dulu sampai nanti teman-teman bisa nge-produce. Itu sih yang aku bisa paraphrase gitu. Lanjut Kak, next, Baik, penasaran. manteliti. Nextnya ini udah menjelang kelar sih kalau dari aku ya. Tapi kalau misalnya ditanya gitu, cerita-cerita apa sih yang udah aku bikin gitu. Oh, sebenarnya banyak banget ya, apalagi kalau misalnya ngomongin soal kerjaan gitu. Banyak narasi-narasi yang aku harus bikin untuk korporasi atau untuk tempat-tempat kerjaku dulu gitu. Nanti kalau misalnya mau, aku sambil coba scraping, cari-cari gitu. Sambil kalau misalnya teman-teman mau nanya silakan. Ada beberapa yang lumayan, ada beberapa yang lumayan menarik ya, karena eh, dan menurutku pribadi itu lebih challenging dibandingkan ketika masa muda di dunia kepenyiaran ya, karena kalau misalnya kita ngomongin soal menjadi seorang strategis di agency, hmm, kita membangun narasi itu buat aku adalah bentuk storytelling yang sangat dahsyat sih selama ini. Aku pertama kali belajar tentang membangun narasi itu waktu masih kerja jadi markom, karena yang namanya perusahaan itu pasti pernah ngalamin yang namanya krisis. Nah, gimana caranya kita untuk handling krisis, tapi nggak kelihatan defensif. Nah, itu harus membangun narasi kayak dulu nih. Dulu waktu aku masih kerja di salah satu hotel bintang 5 di Surabaya yang umurnya udah lebih dari 2 dekade gitu. Nah, itu punyanya satu grup yang gede banget kan. Hmm, mereka ada ngebangun, mereka ada ngebangun tower apartemen baru gitu di samping, masih belum jadi. Terus habis itu ternyata dari tower itu ada tukang bangunan yang jatuh dan meninggal. Dan somehow orang tahu, orang dengar. Orang mengiranya adalah jatuhnya itu dari hotel. Nah, terus akhirnya kan banyak banyak wartawan yang akhirnya ngontak, terus aku harus bikin klarifikasi dan segala macam gitu. Nah, itu gimana caranya untuk kita bisa mengklarifikasi secara halus gitu. Jadi ibaratnya nggak secara halus kita ngomong bahwa itu jatuhnya dari situ gitu sebenarnya, karena konteksnya adalah ownernya sama, ownernya si hotel sama si apartemen ini sama gitu. Jadi kita nggak mungkin ngomong yang jatuh itu, karena itu juga akan secara nggak langsung menyalahkan si grup gedenya gitu. Nah itu kayak gitu-gitu. Makanya aku akhirnya merasa bahwa oh, narasi ini sebenarnya satu satu ranah storytelling yang sangat-sangat menarik ya gitu. Eh, pernah juga sih ada proyek, tapi aku nggak nyebutin ininya sih. Pokoknya intinya ada proyek dulu aku pernah dapat proyek untuk meredam berita negatif gitu. Nah, jadi ada satu orang yang sebenarnya itu kalau misalnya dicari namanya itu pasti ada sangkutan berita negatif tentang dia gitu. Nah, karena kita nggak bisa ngilangin yang ada di yang ada di
digital itu gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Ya udah, solusinya adalah ditimbun dengan berita positif yang lain. Akhirnya tugasku adalah untuk nyari angle, nyari narasi, membangun narasi, bikin angle, dan mengeluarkan lebih dari satu berita, bikin lebih dari satu berita tentang sosok tersebut, sehingga ketika mereka di-blast itu akan langsung ada banyak berita positif, yang negatif jadi ketimbun. Misalnya pun kita masuk di search engine, itu keluarnya nanti ada di halaman yang belakang-belakang banget yang orang udah kecil kemungkinan nyari gitu. Itu termasuk storytelling yang menantang juga sih buat aku. Maksudnya kayak kayak semakin kita terjun di dunia kerja itu ternyata ajaib-ajaib gitu kasus-kasusnya gitu, dan di situ kita belajar oh storytelling ini luas banget ya, sangat-sangat luas gitu ya, kurang lebihnya situ. Capek banget nih Bun, ya capek Kak, untung bukan aku Iya, yang bayar. capek banget. Tapi menjadi masuk akal dan nyambung ya Mbak Hana sama kayak tadi Heeh, ceritanya Zevan gitu, bahwa heeh, kita bicara tentang isu-isu seputar kemanusiaan, isu-isu minoritas gitu ya. mm, Bagaimana narasi publik kan tentang, misalkan katakanlah tadi tentang trans laki-laki gitu ya, itu mm, kan belum banyak didengar dan mungkin mm, pandangannya itu kan sentimennya negatif gitu. Berarti kita mm, harus memberikan cerita-cerita, menggaungkan cerita dari angle perspektif yang lebih positif gitu. mm, Dan mm, ketika tadi berarti strategi yang dipilih kan tadi dengan foto gitu ya. mm, Dan foto itu kan punya banyak makna, itu depends kamu yang menginterpretasi iya, gitu, dan mostly karya seni atau cerita lewat visual itu jauh lebih apa ya, lebih terbuka gitu, lebih penerimaannya lebih besar. Kan jarang banget ya kita mm. ke tempat seni terus kayak ini jelek banget sih, pengen gue bunuh deh ininya apa namanya artisnya, kan kayaknya jarang ya aku mendengarkan seperti itu gitu kan. Tapi Heeh, kalau lewat kata-kata kayaknya orang tuh lebih apa ya, sentimennya lebih kayak oh mm, ini nih pasti pro nih, ayo kita hujat-hujatan, head speech, head comment, mm, bales-balesan, terus mm, akhirnya depresi lah segala macem, terus mm, apa namanya block account lalu buat second account lagi untuk mm, lanjutin lagi. Ini kan mm, mm. drama-drama di media sosial seperti itu kan. Iya, Nah ini heeh. tadi ada yang nanya nih, Zeva nanya, Kak tipsnya tuh gimana untuk menghandling krisis kalau isu lagi digoreng? Karena kan kita juga bergerak, studi humanitas kan bergerak di isu kemanusiaan ya Kak, Heeh, gitu. heeh. Nah ini tuh gimana kalau kita lagi handling krisis, kita dapet backlash gitu ya, ini Heeh. gimana gitu kan, pasti panik nih, Mm, tim apalagi kan, terus kayak belum lagi nanti atasan, terus kita semua jadi kayak kecemasan massal gitu, nah itu mm. gimana? Eh, Sebenarnya kalau sebelum kita memutuskan akan reaktif atau enggak, itu kita akan ngelihat dulu gitu. Eh, kita ngelihat dulu apakah isu yang lagi digoreng ini secara langsung menyerang apa enggak gitu. Kadang-kadang ada isu yang lagi rame banget itu potentially menyerang, tapi sebenarnya masih enggak gitu. Kita masih bisa ngelihat oh sentimennya ternyata masih netral. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita kita bisa memutuskan untuk diem dulu sambil sambil kita nyiapin respon yang normatif dulu gitu. Tapi tapi itu balik lagi tergantung situasinya. Kalau misalnya memang isunya itu lagi digoreng dan digorengnya itu udah jelas-jelas secara eksplisit itu menyerang, mau nggak mau kita harus ada backup gitu. Jadi kita harus punya fakta-fakta juga untuk menyanggah itu gitu. Kalau memang itu menyerang secara langsung ya, gitu. Nah, eh, yang di depan layar itu bisa bisa langsung kita lakukan klarifikasi based on data dan fakta. Biasanya kalau dari sisi korporasi itu akan lebih kuat kalau misalnya di backup dengan pakar atau ahli, orang luar, tapi yang posisinya adalah seorang pakar atau ahli yang ikutan woro-woro di situ. Itu bisa menjadi salah satu cara gitu. Em, tapi kalau mau memperkuat lagi dan kalau budgetnya ada, itu bisa lewat belakang layar ya, dalam artian kayak kayak isu ini lagi digoreng. Gimana caranya meredam isu yang digoreng? Kita bikin isu tandingan yang bikin orang ngelupain isu ini, gitu. Cuman memang itu eh, cukup ini ya, cukup butuh effort gede ya. Effort gede kalau kalau katakan secara narasinya gampang gitu, tapi effort gedenya adalah untuk bayar buzzernya, untuk bisa bikin isu baru, gitu sih. Ya, jadi memang kalau misalnya kita ngomongin soal isu ya kita harus cek dulu
cek dulu itu sentimennya seperti apa gitu. Karena memang ada beberapa korporasi yang kadang panik gitu ketika dengar satu isu itu udah panik, padahal ketika ditelusuri sebenarnya masih masih aman gitu positioningnya gitu. Backupnya bisa pakai pakar sama ahli itu. Atau kalau memang ya itu tadi bener sih, isu tandingan itu udah aku kayak ngerasain kayak oh bisa ternyata ngeredam ngeredam omongan-omongan atau isu yang lagi rame banget dengan isu lain. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dalam sehari-hari itu banyak terjadi loh. Cuman mungkin kita nggak sadar gitu. Karena karena kita sebagai audiens awam kita udah terdistraksi dan akhirnya melupakan isu yang rame gitu. Nah, itu Kak masalahnya. Masalah justru isu kemanusiaan ini yang dijadikan isu tandingan. Ini politik lagi ngomong apa, yang digoreng isunya ini nih. Ya kan? Iya sih ya. Dilihat aja gitu kan dari hal yang remeh-temeh sampai kebencian antar agama, antar Iya. etnis. Itu tuh justru Mm-mm. jadi isu tandingannya untuk menutupi sesuatu yang lebih besar yang dia punya backingan. Iya, Tapi iya. ini Itu jadi serba make salah sense sih. sih. Jadi Mm-mm. make sense sih karena kan Kak Hana juga ngomongnya dari perspektif ini ya, corporate gitu. At least yang Mm-mm. punya dana lah, cukup punya dana untuk markom dan segala macam gitu. Nah, kita nih gimana nih sebagai sebagai wong cilik ini Mm-mm. yang hanya bergerak dengan ya isu-isu Uh-uh. apa ya dengan hati yang mau bergerak gitu, punya isu Mm-mm. apa empati kemanusiaan, tapi selalu kalah tuh di ya itu bisa bisa dibilang kalah bakar duit gitu. Kita Mm-mm. nggak Mm-mm. punya resource yang besar gitu. Nah, Mm-mm. gimana caranya? Apakah kita harus putus asa? Udahlah kita nggak usah storytelling atau storytellingnya bisa di enhance atau di advance kan tuh kayak gimana ya? Susah ya Paling pertanyaannya. enggak juga sih, maksudnya kayak semua sebenarnya bisa dicari jalan keluarnya sih. Eh, ada lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin salah satu isu gitu. Em, Dulu waktu aku masih di hospitality under satu chain internasional, itu aku di situ belajar yang namanya blackout. Eh, jadi oh salah bukan blackout, gone dark gitu. Jadi ada momen-momen ketika muncul suatu isu yang potentially akan memantik atau nyenggol ke kita, itu kita diem, langsung bener-bener diem gitu. Diem dulu, tapi tapi dalam diam itu yang tadi kita nyiapin em, amunisi, kita nyiapin draft untuk memberikan respons. Jadi ketika dibutuhkan itu yang akan dimunculkan. Hmm, Kayak misalnya tahun 2017 atau 18 ya. Pokoknya tahun-tahun segitu. Kalau teman-teman masih ingat dulu ada bom di Surabaya yang beruntun itu. Nah, di hari itu aku sama tim sales marketing itu lagi outing untuk untuk meeting gitu ya. Pas kita di perjalanan tiba-tiba dikabarin kalau ada bom meledak, dah satu. Di sana masih dikabarin lagi ada bom lagi susulan. Terus besoknya lagi pas aku lagi ngantor, ada berita lagi ada bom lagi meledak gitu di Surabaya. Eh, dan itu pertama kalinya dalam hidupku aku kerja di hotel yang nempel di mall di Surabaya dan mallnya itu yang biasanya sangat amat ramai hari itu tiba-tiba sepi semingguan itu sepi sekali. Dan aku parno ngelihat orang pakai ransel itu aku parno tiba-tiba jadi parno gitu cuman gara-gara ngelihat beritanya gitu dan eh, karena hotel tempat aku kerja waktu itu adalah chain internasional dan kebetulan si chainnya itu eh, asalnya dari Amerika otomatis otomatis kemungkinan ditanyain sama media itu ada gitu ditanyain sama media otomatis kayak takut nggak sih ibaratnya kayak pasti akan ada pertanyaan kayak takut nggak sih kalau hotelmu yang akan dijadiin sasaran berikutnya gitu apalagi posisinya sangat-sangat mudah diakses dari pinggir jalan raya kayak gitu-gitu nah di situ aku belajar untuk Gondart jadi aku udah infoin ke orang-orang regional kasih tahu kondisinya sekarang seperti ini di kota ini gitu dan kebetulan di Surabaya ada beberapa hotel under chain yang sama situasinya seperti ini lalalala dan mereka ngomong ya udah kalian diem dulu gitu jangan membuat statement apapun jangan not even posting on social media gitu bener-bener kalian gondart dulu sambil kita sama-sama ngelihat dalam beberapa hari ke depan ini seperti apa situasinya
nanti sambil kita ngeliat, kita rancangkan dulu nih. Kita rancangkan dulu draft jawaban atau draft respon kita yang akan dipublikasikan itu seperti gimana gitu. Nah, akhirnya draft yang disiapkan, kita fokusnya membangun ceritanya adalah kita nggak menyoroti insiden itu, tapi statement yang ada di draft itu adalah kita menjalankan standar keamanan sesuai dengan SOP internasional lalalalalala gitu. Jadi narasinya itu secara nggak langsung sebenarnya mengarah ke sana, tapi kita nggak secara eksplisit ngomong tentang bombing gitu. Nah, kalau yang lain, gerilya yang lain, apalagi kalau misalnya tadi Kavania sempat ngomong keterbatasan budget ya. Kalau menurutku di era digital sekarang kita bisa memanfaatkan faktor viralitas, viralitas yang organik ya, dalam artian organik bukan viralitas yang berbayar. Cuman kalau viralitas yang organik itu kita perlu utilize koneksi. Jadi kalau misalnya memang ada koneksi dengan media, ada koneksi dengan katakan KOL atau influencer gitu. Nah, di sini yang kita gunakan adalah news value. Karena mereka pasti akan mau pick up kalau news value-nya kuat. Sejauh ini, kalau aku kontakkan sama teman-teman media itu, mereka bisa ngebantu untuk apa ya istilahnya untuk nge-up, untuk mempublikasikan apa yang kita bikin selama news value-nya menarik menurut mereka, menarik untuk publik gitu. Dan itu bisa jadi ada yang nggak berbayar gitu, cukup dengan kita menjalin koneksi hubungan baik aja sama media gitu. Kayak misalnya medianya ulang tahun gitu, ya udah kita datengin, kita kasih ucapan, apa kayak dikirimin kue kah atau apa gitu. Sesimpel maintain relation dan mereka bisa bisa membantu sebenarnya. Tapi ya itu lagi harus harus paham news value-nya yang mau diangkat sih. Itu salah satu tips kalau misalnya mau mau ini ya, mau nge-counter tapi dengan budget minim. Nanti biasanya kalau misalnya memang koneksinya bagus ya eh, niscaya niscaya akan bisa di pick up dan bisa jadi rame juga. Gitu. Oke, thank you Kak. Emang Jadi butuh ngomongin jam strategi terbang. ya kita. Iya, memang. Tapi nggak apa-apa biar teman-teman juga bisa mengerti gitu ya dari dunia profesional tuh seperti apa gitu. Karena kita juga butuh belajar masukan-masukan pengalaman-pengalaman dari Mbak Hana itu tentang bagaimana sih storyteller tuh bisa diaplikasikan di berbagai apa Iya. lini pekerjaan gitu kan. Jadi personalnya iya gitu karena mungkin ini sedikit sedikit nge-spill dikit kali ya. Aku sama Mbak Hana tuh pernah di 2000 berapa Kak kita waktu 21 zaman atau COVID ya. 20? Heeh, Iya, 20, 21, 21 deh kayaknya. iya dari zaman COVID itu aku sama Mbak Hana itu mainan satu aplikasi teman-teman namanya Clubhouse dan disitulah aku merasa nggak sia-sia sih aku spend time eh, waktu kosongku dulu kan nggak bisa kemana-mana jadi kita cuma pakai aplikasi berbasis Mm-mm. suara bahkan saat itu Mm-mm. tidak ada fitur chat ya. Iya nggak ada. Heeh. Iya nggak ada kan sekarang udah ada fitur chat udah bisa Heeh. mana-mana lah gitu itu Mm-mm. benar-benar suara base suara only gitu kan Iya. dan Heeh. kita ya menceritakan jadi kita punya satu satu klub gitu satu room namanya apa Mbak Hana boleh disebutkan. Masa depan dalam kata asik. Nah, cuman kan sangat voice over banget tuh namanya. Terus aku ingat banget di situ kan kita lagi COVID ya, aku sembari kerja, sembari mainan aplikasi itu juga. Dan topik-topik yang dibahas ternyata bagus loh. Aku baru melihat Instagramnya kayak flashback ya, ke Hana kayak udah 3 tahun berlalu. Aku ingat banget dulu aku kayak mulai mulai aktif itu ketika bahas tentang grieving. Grieving doesn't Mm-mm. mean you are weak. Terus Mm-mm. topiknya adalah semakin besar cinta, semakin besar pula dukanya. Terus cara praktis menangani duka, itu duka-duka terus. Terus barulah Heeh. mulai ngebahas tentang hobi, itu kebutuhan untuk kesia-siaan. Terus Heeh. me time selfish or self-love. Terus kita Heeh. pernah bahas bahkan yang ada kaitannya sama prodi studi humanitas. Media sosial sebagai citra diri sehat, tanda tanya gitu Mm-mm. itu kan kayak dan Mm-mm. aku merasa itu aku malah ngasah skill aku di situ gitu karena di situ kan berjumpa secara
virtual lewat suara dengan banyak orang yang Mm-mm. kita tuh nggak ngelihat look-nya dulu gitu, tapi Mm-mm. kita ngelihat gimana cara dia ngomong, Mm-mm. pengetahuan yang dia punya yang disampaikan lewat suara, tone nada suaranya gitu, dan banyak yang plot twist kayak, kok suaranya kayak gini, ternyata wajahnya gini ya, nggak sesuai ekspektasi gitu. Tapi iya kan, tapi kalau suara, aduh, Pak, kalau udah malam dengar suara Bahana di clubhouse tuh kayak rasanya tidur nyenyak setelah itu gitu. Dan Makasih. itu aku juga kemarin cerita ke anak-anak kan, bahwa storytelling itu bisa kita manfaatkan untuk mengolah diri kita secara personal, dan pada saatnya itu akan membawa keberuntungan finansial kepada kita gitu. Karena aku Mm-mm. coba flashback ya ke Hana ini, ketika aku latihan, bilangnya latihan lah ya di masa depan dalam kata, Mm-mm. seminggu 2 kali kita ngobrol yang benar-benar terstruktur gitu. Misalnya Ya. ada temanya ya, bukan cuma Heeh. curhat gitu kan, dan kita jadi moderator juga yang Mm-mm. mendengarkan cerita orang, nanggepin dan segala macam. Ternyata itu jadi bekal aku gitu, karena di situ aku memulihkan kondisiku dari grief. Dan aku pas flashback ke belakang kayak, ya ampun Fania, lu pas lagi COVID orang tuh nyari kerjaan, tapi kamu tuh bisa sebulan tuh, setiap bulan, bahkan ada yang sebulan lebih dari sekali. Mm-mm. Bahkan aku tadi kemarin malam baru cek kalenderku, itu ada yang sebulan tuh 3 sampai 4 kali diundang hanya untuk berbicara tentang grief, dan itu dibayar. Dan kalau di Hmm. total tuh jauh lebih besar daripada gaji Ya, aku sebulan. jadi Dan abis berkah itu akhirnya. kita malah jadi berkah hanya menceritakan tentang pengalamanku yang aku juga serius ngolahnya gitu. Mm-mm. Jadi bukan Mm-mm. cuma sekedar Mm-mm. dumping ya, kayak gibah atau Ya. misuh-misuh tentang Heeh. kehidupan, tapi aku Heeh. baca buku tentang grief gitu. Jadi aku menguatkan kapasitas pengetahuanku sampai di akhir 2021 itu aku ikut komedi, stand up komedi. Sebenarnya itu kan storytelling. Iya, betul. Storytelling through komedi, dan ternyata yang tadi Mbak Hana bilang, storytelling itu nggak menjadi storyteller itu tidak mudah, bener banget. Jadi Mm-mm. komedian tuh nggak mudah. Nggak Mm-mm. ada komedian yang lucu dan dia sustain bertahan kalau dia Ya. nggak pinter. Iya, Coba heeh. dilihat deh, hanya untuk membuat materi 6 menit itu bisa sampai seminggu. Kita Iya. nggak kelar ngetiknya gitu, karena itu Mm-mm. benar-benar diatur per kata gitu. Tapi ya at the end tuh balik lagi ke kita gitu. Karena pada dasarnya aku setuju banget tadi Mbak Hana bilang, pada dasarnya setiap kita adalah storyteller. Kita nggak Mm-mm. mungkin kan nggak punya cerita, cuman robot Mm-mm. kayaknya yang nggak punya cerita gitu. Robot pun kayaknya punya cerita deh kalau Mm-mm. misalkan dia dikasih untuk menulis gitu. Nah, makanya teman-teman juga diajak untuk menarasikan cerita mereka gitu. Nah, ini tadi ada yang mau nanya-nanya, boleh nggak Kak Hana? Oh, boleh. Sambil aku Mari. nyari-nyari dulu ya. Aku nyari-nyari beberapa contoh bikin narasi yang aku bikin itu kayak gimana. Tapi aku nggak tahu nih suaranya keluar apa enggak ya. Bisa kok di Beberapa. share screen terus kami. Ya kan Hmm. jadi nanya nggak sih? Mm, mm, mm. Ya ini nih kapan hari. Ini udah banyak yang kejawab sih sebenarnya. Iya. Ya Suaranya sebenarnya In the heart of keluar nggak sih suaranya? Indonesia, ya coba dulu kan. Keluar. where rich cultures, diverse communities, and breathtaking landscapes converge, Pelataran proudly presents its ethos of hospitality with impact. Pelataran's journey as a hospitality group began 15 years ago. We started with a blank canvas and a small team, with big dreams and a clear vision. Over time, Pelataran has evolved into much more than just a hospitality brand. With our vision for Indonesia and Indonesians, it represents our commitment towards preserving the essence of this remarkable nation. Elevating Indonesia in the eyes of the world is not just our motivation, but a mission we passionately embrace, reflected through our products and services. With each step forward,
we strive in our quest to be a beacon of true national pride and firmly place Indonesia onto the global stage. Today, Pelataran stands as a vibrant canvas, embodying the true wealth, value, and soul of our nation. Pelataran, melukis karya bangsa. Ini kemarin salah satu proyek kerjaan. Jadi selain aku di agensi, aku juga freelance copywriter, freelance voice over lalalala lah ya. Dan kebetulan mereka waktu itu bikin video untuk ulang tahun yang ke-15 gitu. Tugasku adalah bikin narasinya sekaligus ngisi voice overnya. Cuman, nah konteksnya ada gitu. Ketika aku harus bikin narasi ini, itu konteksnya ada karena ulang tahun ke-15 temanya mereka adalah melukis karya bangsa. Gimana caranya aku untuk bisa menginfuse tema itu ke dalam narasi. Makanya ada bagian di mana aku mengibaratkan hospitality group ini sebagai kanvas kosong ketika mereka memulai perjalanannya. Dan dalam 15 tahun perjalanannya mereka akhirnya berubah menjadi kanvas yang sudah dipenuhi dengan lukisan yang bagus gitu. Karena berbagai pencapaian, mereka punya standar, mereka tuh punya credonya itu adalah untuk Indonesia dan masyarakat Indonesia gitu. Mereka punya core pillar yang selalu diangkat dan diimplementasikan di operasionalnya. Jadi mencakup nature, culture, community. Nah, itu gimana caranya semua itu bisa tertuang di narasi gitu. Jadi ada konteks, ada kreativitas, ada kebebasan untuk kita berkarya, tapi tetap nggak melupakan esensinya. Jangan sampai kehilangan identitasnya, apalagi sebagai luxury hospitality group, gimana caranya tetap feel luxury-nya itu ada, mungkin dari pemilihan kata-katanya, mungkin dari cara penyampaiannya. Kalau secara visual aku nggak ikut-ikut ya, karena memang aku sangat lemah di visual, itu udah ada timnya yang ngerjain, tapi secara narasi, ya, akhirnya itu yang di-approve sama klien. Nah, kalau di ranah profesional itu, seringkali kita boleh memasukkan idealisme kita, tapi nggak boleh maksa. Karena endingnya yang harus kita ikutin adalah idealisme orang yang membayar kita. Nah, makanya penting untuk kita bisa memahami konteks itu gitu. Kita bisa ngertiin orang yang bayar kita ini sukanya kayak gimana sih? Oh, kalau dia sukanya kayak gini, kayaknya aku masih bisa deh ngambil celah untuk masukin idealismeku yang sekiranya dia nggak akan nolak gitu. Tapi kalau memang ternyata dia nolak banget, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, at the end of the day, kalau kita udah di dunia kerja yang kita pikirin ya udah yang penting dibayar gitu. Nanti kalau misalnya untuk idealisme kita sendiri, kita bisa cari platform lain untuk menyampaikan cerita. Itu beberapa contoh sih. Ada lagi satu yang kemarin cukup seru karena Jeng jeng. karena di tempatku kerja kemarin kan, jadi salah satu klien kita itu adalah BUMN. Salah satu main klien kita adalah BUMN yang bergerak di digital telco. Ya pasti udah tahu semua sih. Dan kita ikut mikirin membangun momentum menjelang peluncuran satelit. Jadi Indonesia kemarin sempat meluncurin satelit lagi di bulan Februari. Eh, Tugas kita adalah secara digital karena kita bagian ngerjain sosmednya. Eh, Kita ngebangun momentumnya, kita mau menghadirkan narasi apa sih gitu, supaya orang itu aware momentumnya ada, mereka kayak ngeh, oh Indonesia bakal ngeluncurin satelit lagi gitu. Sekejap ya aku cariin, udah agak bawah soalnya. Ada beberapa cerita-cerita yang kita bikin sih. Hmm, 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 Santai aja, hmm. Kak. Aku sembari komenin yang pelataran ya, sebagai yang pernah nginap di pelataran. Baik. Wah, itu jujur ada kaget karena aku ke pelataran dulu terus baru tahu kayak mana. Udah tahu deh sebenarnya sebelumnya terus kayak ada kaget Iya. datang ke pelataran dan Mm-mm. emang kuat banget sih caranya mereka menyampaikan dalam sehari-hari. Even kayak petugas cuman yang nganterin mobil itu kan karena
jarak bungalow ke bungalow lainnya itu kan kayak jauh banget ya. Jadi ada baginya gitu mobil nganterin. Drivernya pun bisa menjelaskan tentang nature, culture, dan community. Jadi core value-nya si hotel itu sampai orang yang kita nggak expect untuk ngejelasin, mereka bisa ngejelasin gitu. Nah, aku pikir itu juga salah satu teknik gimana meneruskan value tadi kan kalau kita katakan pelataran ini sebagai sebuah apa ya namanya sebuah peradaban gitu kan dia meneruskan kepada orang baru stranger yang adalah orang-orang atas gitu kan pelataran itu bukan tempat yang murah untuk di afford gitu aku kalau di Surabaya sendiri juga ogah-ogah gitu kan untuk datang tapi bagaimana bisa menceritakan dengan bahasa yang tepat. Nah, ini juga menjadi menarik sih, Mbak Hana, karena terkadang kita juga suka mencampurkan bahasa kita sehari-hari ke bahasa profesional kita, gitu. Ternyata Iya. dalam, kalau kita udah tahu siapa target audiens kita, kan nggak mungkin dong kalau emang kelasnya tinggi. Mungkin kayak tadi, kayak pertanyaannya, emang harus banget ya pakai bahasa Inggris, gitu kan kita juga ini teman-teman juga kita sedang belajar gitu tapi kan karena pelataran mostly adalah bule-bule dan orang-orang ekonomi atas yang emang Inggrisnya udah was-was gitu kan jadi kalau mereka dikasih bahasa yang rendah bahasa yang nggak cukup tinggi bisa jadi mereka merasa kayak ini nggak relate nih dengan aku ini nggak menggambarkan itunya dan segala macam bukan segmennya mereka gitu lah istilahnya nah itu juga ternyata menjadi penting pemilihan Diksi ya, mana diksi betul betul sekali. mana kak udah Oh, ada belum ada lagi sih. Ini beberapa narasi. Aku bersyukur di sini kita dikasih kebebasan, maksudnya di tempatku kerja ya, aku dikasih kebebasan untuk menjadi kreatif gitu. Jadi ini ceritanya adalah berawal dari begitu ramenya konten-konten a day in life. Dan ternyata klien itu pengen pengen ada konten a day in life secara reguler yang diambil dari anak perusahaannya mereka gitu. Jadi brief yang aku dapat, kalau yang ini sih sebenarnya menarik banget karena apa? Karena waktu itu lagi rame masalah koneksi di Merauke itu down karena kabel bawah lautnya itu putus. Ya intinya ada beragam faktor sih, ada beragam faktor kabel bawah laut itu bisa putus yang mempengaruhi koneksi satu daerah gitu. Itu sempat isu yang ramai banget waktu itu. Eh, memang secara statement resmi itu keluarnya harus dari korporasi gitu. Kita sebagai third party yang handlingnya cuma spesifik di ranah digital, ya kita pasti akan nunggu itu gitu. Tapi in the meantime, kita bikin ini akhirnya. Wait, aku share ya. Semoga keluar ya suaranya. Halo, kenalin, nama aku Enrico. keluar Kantorku tengah laut. Wait, aku giniin dulu. Halo, kenalin, nama aku Enrico. Kantorku tengah laut. Sebagai officer di tim transport SKKL atau sistem komunikasi kabel laut, sebagian besar waktu tugasku memang di laut. Aku selalu keliling untuk koordinasi dengan banyak pihak. Di atas kapal, waktu buat briefing itu super fleksibel, tapi wajib ada. Toolbox meeting kami menyebutnya begitu. Jadi sesi buat anggota tim saling update dan diskusi buat memecahkan kendala dan mencapai target yang ada. Break makan siang atau sekedar ngopi buat aku jadi waktu rehat. Nggak lama sih, tapi cukup supaya pikiran bisa fresh lagi dan bikin kinerja tetap optimal. Di sela kesibukan harian, aku selalu menyempatkan waktu buat ngasih kabar ke keluarga. Sekalian jadi pengobat rindu. Mereka yang selalu jadi semangat dan bikin aku bisa berkarya dengan maksimal. Kekompakan anggota tim bukan hanya sebatas tentang pekerjaan. Keseharian kami juga dipenuhi dengan beragam obrolan. Mulai dari hasil evaluasi kinerja tim kemarin, target capaian hari ini, tim bola favorit, jokes bapak-bapak, sampai obrolan tentang rindunya kami dengan keluarga. Hiburan lain buat aku biasanya pemandangan bahari Indonesia yang enggak ada tandingannya. Ya, bisa dibilang momen kecil ini buat healing di sela-sela kerjaan. Yang orang nggak tahu, kami juga berjibaku dengan waktu dan alam buat memastikan konektivitas bisa selalu hadir buat semua pelanggan. Jadi, aku harus standby terus mengawal sampai tuntas.
Baru setelah itu kita semua bisa istirahat buat malam ini. Gimana? Seru kan suasana kantorku? Terima kasih sudah ngikutin perjalananku ya. Di proyek yang itu, kontennya itu aku bikin narasinya sama bikin captionnya juga, koordinasi sama tim produksi yang ada di lapangan gitu. Jadi aku nggak ngerti si orang ini siapa, cuma dikasih brief orang ini namanya ini, kerjaannya ini, kesehariannya dia ini, bikinin narasi yang dia baca seolah dia yang bikin gitu. Ini juga ada sih kemarin, ya ini sambungannya sama Telkomsat. Telkomsat itu salah satu anak usaha yang bertanggung jawab tentang si satelit ini. 3, 2, 1, ignition. And with Kamu pernah bertanya-tanya nggak? Gimana sih rasanya jadi bagian dari suatu hal yang dampaknya besar? Aku pernah, dan sekarang aku dapetin jawaban. Kenalin, aku Ilham, PJ Manager Business Process Alignment di Telkomsat. Hari-hariku seru, tiap hari selalu ada insight baru. Hariku dimulai dengan meeting koordinasi untuk update keberjalanan proses bisnis perusahaan. Dari insight yang aku dapetin, aku bisa mengeksplorasi kreativitas buat mengoptimalkan kinerja perusahaan untuk hasil terbaik. Caranya, aku mencoba mendesain kerangka proses end-to-end untuk bisnis perusahaan, termasuk untuk satelit Merah Putih 2, sambil membandingkan dengan referensi internasional yang sudah ada. Lalu, aku berdiskusi dengan para stakeholders dan senior leaders tentang kerangka proses kerja yang sudah dibuat. Jadi, wajib buat aku untuk memahami serangkaian tahapan, mulai dari pembuatan, peluncuran, dan pengoperasian satelit selama masa tugasnya di angkasa. Ini juga ngasih aku kesempatan buat terbang langsung ke Perancis sebagai representative officer untuk berkoordinasi dengan tim Thales Alenia Space, dan juga berkoordinasi secara online dengan tim SpaceX untuk mempersiapkan peluncuran satelit. Bukan cuma itu, aku juga dikasih kesempatan jadi moderator di momen peluncuran satelit Merah Putih 2. Nah, yang gak kalah penting dalam tugas harianku adalah perihal transponder, yaitu perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal radio dari satu frekuensi menjadi frekuensi lain. Aku menganalisa kebutuhan konektivitas dan memberi rekomendasi pengaturan parameter transponder pada awal operasional satelit. Semuanya aku kerjakan bersama tim operasional yang selalu siap sedia memberikan layanan terbaik. Dulu, tiap lihat langit, aku selalu kagum dengan segala hal yang ada di sana. Sekarang, tiap lihat langit, aku tahu ada satelit Merah Putih 2 di atas sana. Dan aku bersyukur karena ikut berkontribusi dalam segala prosesnya. Untuk Indonesia yang lebih terhubung dan makin maju. Terima kasih sudah mengikuti keseharianku ya. Ya, itu contoh lainnya sih. Jadi, ada bahasa-bahasa teknis yang secara pribadi, kalau misalnya aku yang bikin, aku nggak pengen masukin gitu. Tapi karena ini kebutuhan dari korporasi, jadi ya mau nggak mau bahasa teknis harus ada supaya masyarakat bisa tahu juga gitu apa sih yang penting dan segala macam gitu. Jadi idealisme pribadiku bisa masuk di awal dan akhir ketika aku nambahin kata-kata yang harapannya bisa cukup terdengar personal, tapi di sisi lain juga keseharian tetap dikemas dengan menggunakan bahasa korporasi gitu. Contoh lain apa ya? Keren-keren, dealing dengan idealisme, kreativitas, jadi kayak win-win solution semua ya. Kita memenuhi apa yang klien mau, terus kita juga punya idealisme, terus kayak wah negosiasinya itu kayak butuh jam terbang juga sih kayak. Oke, ini kita tanya-tanya deh. Iya, silakan. Boleh ya Kak? Tadi Zevan jadi mau nanya kah? Atau teman-teman kalau mau nanya raise hand ya, atau langsung open cam aja, boleh. Silakan. Zev, apakah Anda di sana? Oh ya, udah. Yang lain dulu. Dari tadi aku soalnya. Zevan soalnya tadi udah nanya, udah terjawab ya? Ya beberapa, tapi kalau teman-teman ada yang mau, mungkin ada yang berbeda. Silakan. Geo, Vea, tuh. Silakan bertanya. Ada Michelle, ada Tini, ada Abe. Ayo Geo.
Ngapain kamu malah disuruh nanya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya, di sini agak berisik. Pengen tanya sebenarnya dari tadi, cuman lupa tadi pertanyaannya apa ya? Bentar, sempat diketik tapi, mau tanya ini sebenarnya kayak mungkin pertanyaan basic ya. Dan sebenarnya bisa dijawab sih, cuman nggak apa-apa deh buat poin keaktifan. Nggak deh. Kayak ini emang pengen tanya aja, gimana sih Kak caranya kita bisa dikenal secara khas, maksudnya jadi kayak nge-branding name diri kita sendiri ke orang-orang, sama gimana caranya kita bisa bikin plot alur cerita dari yang eksposisi, konflik, racing action, klimaks, Sepertinya nge-lag nih si Gio. Heeh. Ya, Tapi inti poinnya sampai adalah ya. berarti gimana untuk bikin plot yang beda gitu ya. Sepertinya dia berusaha keras. Gimana caranya bisa bikin yang oke dan orang sekarang ini tuh, halo, Iya, Black. iya. Nah, itu dia. Malah dia keluar. Tapi nggak apa-apa, Kak, ini kerekam. Jadi aman. Karena background story-nya mungkin karena teman-teman mahasiswa PSAU KDW ini semester ini lagi tak minta untuk bikin satu akun Instagram untuk portofolio digital mereka. Dan mereka sedang memikirkan nama yang terbaik gitu ya, untuk mereka nge-branding dirinya mereka gitu. Nah, gimana cara, punya tips-tips gimana tuh, Kak? Thank you, Gio. Terima kasih pertanyaannya. Kalau yang pertama sih lebih ke arah cara untuk nge-branding ya. Cara untuk nge-branding, kalau cara untuk nge-branding kita yang menentukan gitu. Tapi kalau misalnya endingnya orang lain itu punya persepsi tentang kita, eh, bagaimana mereka menangkap personal branding kita, itu nanti itu butuh konsistensi kalau yang keluar ya. Tapi kalau yang internal, yang kita dulu, yang bisa kita lakukan adalah kita harus tahu mau bikin apa nih gitu. Kita mau positioning kita dulu sebagai apa gitu. Hmm, itu yang harus kamu tentuin dulu sih. Jadi misalnya kayak aku pengennya dikenal sebagai seorang komunikator, katakan seperti itu. Atau aku pengen dikenal sebagai seorang ibu gitu. Itu kita yang nentuin gitu. Mungkin untuk menjawab mereka harus bikin akun. Berarti kayak ibaratnya aku pernah bikin ini sih. Jawabannya jadi mengingatkanku. Terima kasih. Sebentar. Ini aku sebenarnya juga sempat ngelakuin, cuman kenapa aku bilang konsistensi itu penting? Karena sejujurnya yang lebih sulit itu adalah konsistensi diri, teman-teman. Ketika kamu udah nentuin kamu bikin apa, niche-mu itu apa, konsistensi itu yang sulit. Dulu aku bikin ini. Aku ngerti bahwa backgroundku adalah eh, dari siaran gitu, dan aku suka bermain dengan kata-kata. Aku dulu bikin rutin kayak konten audio, durasinya cuma 1 menit gitu. Topiknya apa? Tentang sehari-hari. Eh, tapi aku nggak konsistenin. Jadi akhirnya kontennya berhenti gitu, belum lanjut lagi sampai sekarang. Nah, kalau memang kamu udah ngerti kekuatanmu apa, atau kamu ngerti apa yang mau kamu sajikan, misal kamu ngerti bahwa, oh, aku ternyata cukup lucu di mata teman-temanku, atau orang-orang yang kenal aku semuanya bilang aku lucu gitu. Kamu bisa gunakan itu untuk menjadi kontenmu gitu. Kamu bisa nge-branding dirimu sebagai orang yang menghibur. Tapi memang harus konsisten. Misalnya kayak, oh, ya udah aku berarti dalam 1 minggu harus upload 3 kali. Nah, untuk ke situnya yang butuh riset, butuh konsistensi, butuh melawan rasa malas. Apalagi biasanya kalau kita personal branding itu nggak ada duitnya. Kalau di awal pasti nggak ada duitnya gitu. Kita cuman bikin kita cuman bikin for fun. Itu yang kita lakuin dulu. Kayak sekarang aku bikin ini
harapannya bisa konsisten gitu. Awalnya aku mikir cuman apa? Karena aku punya anak gitu. Kalau suatu saat nanti aku nggak ada, paling nggak anakku masih bisa ngebaca pesan-pesan dari aku di sini. Tapi balik lagi, kadang aku buntu. Aku nggak tahu mau nulis apa ketika udah capek gitu. Jadi sebenarnya kamu tinggal nentuin kamu pengennya apa gitu. Nah, kalau misalnya untuk membangun identitasmu di orang lain, ya itu mau nggak mau berdasarkan jam terbang sih. Dalam artian ketika kamu terus-terusan konsisten dan akhirnya orang notice apa yang kamu kerjakan, percayalah itu nanti orang yang akan nangkep pesanmu gitu. Dan ketika kamu udah konsisten, ketika terus-menerus akhirnya kamu menyasar target yang tepat, di situ nanti terbukalah potensi untuk kamu mendapatkan cuan. Maaf ya, aku sebagai orang milenial, sebagai seorang ibu-ibu, endingnya aku pasti mikirin cuan gitu. Semoga menjawab ya. Tapi kalau misalnya belum, nggak apa-apa, kasih tahu aja. Ya, itu pertanyaan pertama yang kejawab. Terus yang pertanyaan yang kedua yang tadi, Oh, plot ya. Gimana untuk bikin yang menarik, yang berbeda barangkali. Itu aku bisa bilang perkaya referensi. Sejauh ini yang bisa aku katakan adalah perkaya referensi dan dengerin sebanyak mungkin cerita orang lain gitu. Eh, Mungkin kamu nggak suka nonton, nggak masalah. Mungkin kamu sukanya baca, nggak masalah. Baca pun nggak harus novel. Ternyata kamu suka bacanya webtoon. Ya udah, ambil ambil semua semua hal yang bisa dari keseharianmu gitu. Eh, Kadang-kadang aku juga bisa ngambil plot dari orang-orang terdekatku. Kayak aku dengerin cerita mereka. Karena percaya nggak percaya, orang-orang zaman dulu terutama baby boomer, Gen X, baby boomer, itu cerita hidupnya mereka kadang-kadang lebih plot twist daripada yang kita bayangkan gitu. Cuman bedanya mereka nggak ada sosmed gitu. Dan itu sudah aku buktikan dengan aku mendengar cerita beberapa orang yang aku anggap seniorku yang membuatku terkaget-kaget karena ketika kita ketemu sama mereka dalam kesehariannya itu nggak kelihatan kalau ternyata cerita zaman dulunya itu segitu gitu. Jadi memang salah satu caranya yang paling ampuh itu memang memperbanyak referensi sih gitu. oke, terima kasih banyak untuk jawabannya, Kak. Sama-sama. Iya, tapi bener banget sih orang zaman dulu tuh suka suka banyak plot twistnya. Aku jadi tadi thank you Kak Hana juga sudah mengingatkan gitu kan. Karena kalau kayak kisah hidupnya mamaku, seumur hidup aku tahu mamaku tuh galak. Hmm, Mamaku tuh emang sosoknya nyebelin, pendiam, tapi sekali ngomong hmm, tuh galak kayak gitu. Terus hmm, plot twistnya adalah ketika mamaku udah berpulang, hmm, terus hmm, beberapa tahun kemudian pas COVID itu hmm, aku ketemu sama satu orang yang hmm, memang ternyata tuh dia tuh temen SMA-nya mamaku. hmm, hmm, Terus kayak dia bilang, Om ini teman SMA-nya Mama, nggak mungkin lah ngapain ada di Zoom ini gitu. Terus dia bilang, hmm, iya mama kamu kan ini, mama kamu sekolah di sini, segala macam. Oh iya, iya mama kamu tuh suka bercanda tahu. Ah, bilang salah mama nih kayaknya aku bilang kayak beda deh Om. Enggak kok Om tahu kamu, mama tuh pernah cerita kamu terus kayak bener sangat cocok dengan lagu Sal Priadi itu kan. Benarkah orang bilang iya memang suka bercanda ya kan jadi sentimental nih. Ya karena ya seplot twist itu gitu dan aku malah belajar banyak juga dari cerita orang-orang. That's why kenapa aku suka banget mendengarkan cerita orang. Kenapa aku suka berada dalam sebuah komunitas yang hmm, um, apa namanya banyak cerita atau narasi yang disampaikan gitu. Karena itu hmm, sebenarnya bisa aku olah gitu, entah itu untuk jadi pengetahuan hmm, atau aku bisa juga latihan untuk mendengarkan. Karena hmm, ketika aku punya skill untuk mendengarkan, ini ngaruh gak sih Kak kalau kita punya skill untuk mendengarkan, itu juga berdampak ketika kita jadi pembicara atau storyteller gitu. Karena kita bisa menempatkan diri kita sebagai audiens. Kira-kira hmm. kalau aku cerita kayak gini, hook-nya di depan kayak gini menarik nggak ya gitu. Ya. Gebrakan apa yang menarik. Jadi kemarin aku habis, ini juga sekedar info ya teman-teman. Kemarin aku habis nonton si siapa penulis filosofi teras Henry Manampiring. Itu Hmm, Om Piring itu menjelaskan dia buku ke berapa belasnya dia itu tentang mengkawinkan antara personal development dengan marketing gitu. Terus dia bilang bahwa dalam teknik presentasi
itu jangan cuman berpengaruh juga bukan cuman bergantung pada Canva, PPT atau presentasi gitu, tapi semuanya itu ada di otak kamu gitu. Jadi dia pernah cerita bahwa kita tuh sebenarnya ya tadi basicnya lagi kita semua storyteller. Jadi kalau tiba-tiba kamu lagi presentasi harus mati lampu, harus apa segala macam, kamu harus siap menyampaikan gitu. Dan dia pernah presentasi pakai kostum Power Ranger. Seru banget. Epic banget, iya seru banget kan. Dan itu pitching di depan klien dia pakai kostum Power Ranger. Pernah lagi dia pitching dia bawa rantang makan 8, box rantang makan itu loh. Oh, Di dalamnya ada makanan gitu. Dan itu membuat klien kayak ada apa nih gitu. Nah itu cara seperti itu juga jadi menarik ya, bahwa terkadang di era serba digital kita pengennya pakai AI, voice over yang pakai yang itu loh Kak, aku tuh kesel banget loh yang kayak kita ngetik terus langsung dibaca. Iya, Ya, terus kayak AI bahasanya generated gitu ya. ngawur nggak? Iya, AI voice generator aneh banget gitu. Nah itu gimana ya? Oke nih Geo dulu nih. Terakhir kali ya nih Geo. Silakan Geo. Halo, assalamualaikum lagi. Mau tanya, apa kan kita anak PSU kan ada yang ikut PKM nih kan, dan itu kebetulan kan kita presentasi itu. Kita presentasi itu kan butuh kayak intonasi oral, ya kan oral. Aduh, apa? Nah, maksudnya gimana caranya kita bisa bikin intonasinya itu walaupun secara virtual ya, tapi bisa ngajak orang kayak paham gitu. Maksudnya kayak mungkin nadanya itu harus yang kayak gimana? Maksudnya kayak harus ada yang naik turun atau turun semua atau naik semua. Intonasi. Iya intonasi. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama dan yang paling mendasar, aku akan selalu ngomong kalau misalnya kita presentasi dan kita pengen, ibaratnya kayak we want to ace the presentation gitu, kita harus ngerti, paham banget sama materinya, itu dulu gitu. Karena kalau misalnya kita udah paham sama materinya, itu secara bawah sadar itu meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, kalau kita udah percaya diri, itu ngomong itu akan lebih enak. Percaya nggak percaya, ngomong itu akan lebih enak. Paling yang perlu kita atasin lebih ke arah demam panggung. Kalau misalnya mau ngelatih intonasi, cara bicara, secara teknikal ya. Kalau misalnya secara teknikal di broadcasting sama di voice over itu ada tekniknya. Ada teknik senam muka lah. eh, Terus abis itu kayak olah vokal dan segala macam. Itu ada tekniknya, nggak masalah gitu. Tapi itu semua nggak akan ada artinya kalau misalnya kita nggak paham. Karena ketika kita nggak paham apa yang kita sampaikan, itu kita akan ngeblank sendiri di situ. Terus, paling kalau misalnya kamu mau apa ya, ibaratnya kayak kamu mau menghadirkan persona yang berbeda. Ini dulu aku lakukan waktu aku masih jadi trainee di radio gitu. Aku memilih orang yang public speaking-nya aku suka. Aku memilih orang yang style ngomongnya aku suka. Ibaratnya kayak aku pengen jadi siapa sih gitu. Aku dengerin dan aku mimicking dia. Jadi waktu aku dengerin rekamannya, aku cuma dengerin sendirian, dia ngomong apapun aku tiruin. Cara dia ngomong tuh aku tiruin semua tanpa ada orang denger gitu. Aku tiruin dia ngomong kalimat la, ya aku tiruin. Aku berusaha niruin cengkoknya dia, aku berusaha niruin logatnya dia sampai akhirnya itu kayak ngeresep sedikit ke aku gitu. Nah, itu juga ngebantu sih, ngebantu untuk menghadirkan persona yang berbeda. Tapi kalau misalnya memang konteksnya ini sebatas di presentasi, apalagi ke dosen yang akan menguji, kuncinya yang kalian nggak bukan ya cukup memahami dulu sih yang kamu ini. Paling untuk memperkuat biar kamu nggak blank, sediain contekan bawa ketika presentasi. Jadi kalaupun kamu blank, kamu langsung bisa ngintip dan nggak hilang semua yang ada di situ. Gitu sih. Mungkin tipsnya gimana caranya Kak biar kayak udah ada skripnya tapi jangan ketahuan kayak baca banget. Ya enggak, karena terkadang kan kita tuh bisa ngomong secara lancar, tapi kalau dibatasin durasi kan berarti harus
banget gitu. Nah, itu Ya, tipsnya gimana? aku bikin pointer biasanya. Jadi nggak yang kalimat full sih, tapi cuman bikin pointer aja gitu. Jadi ketika kita ngelihat pointernya, kita langsung bisa mengembangkan itu dengan cara kita. Dan setelah itu adalah supaya nggak terkesan baca banget, yang terpenting juga kedua adalah latihan, latihan, dan latihan sebelum presentasi. Gitu. Memang practice makes perfect. Itu tidak berbohong dalam Iya, mata kuliah ini hanya butuh latihan. Jadi tolong iya. saya jangan di demo kalau meminta teman-teman untuk merevisi, Mm-mm. mengerjakan ulang, banyak praktek karena memang semakin praktek semakin sempurna gitu. Ini bukan kerjaan sehari dua hari, Mbak. Mbak Hana membuktikan berapa tahun, berapa belas tahun Dari 2007. Tapi kalau misalnya latihan nulis jurnalisme segala macam dari SMP. dari SMP, berapa tahun tuh teman-teman, bahkan kalian pun belum lahir, saya pun belum lahir gitu. Mungkin Terima kasih terakhir ya, kami. aku tetap menolak tua aku. Eh, mungkin terakhir Mbak Hana mungkin bisa kasih semacam ya closing statement yang memotivasi teman-teman ini untuk terus berprogres atau apa gitu, tips and trick atau apapun lah, terserah Mbak Hana. Aku berterima kasih sih untuk waktunya sih, yang terutama untuk teman-teman bersedia meluangkan waktu. Maksudnya kayak gini, karena di atas langit itu selalu ada langit gitu, dan kalian bersedia untuk mendengarkan sharingku yang ibaratnya nobody lah ya. Aku sangat berterima kasih, dan aku percaya kalian semua yang ada di sini itu di masa mendatang akan jadi orang-orang yang hebat gitu, dan aku nggak sabar untuk nanti one day aku ngeliat TV kah atau aku baca berita kah dan tiba-tiba nama-nama kalian yang muncul, dan aku akan ingat loh, oh aku pernah sharing nih untuk mereka gitu. Jadi semangat ya teman-teman semua, kalian pasti bisa, aku yakin kalian pasti akan jadi orang-orang hebat gitu. Amin. Jangan tiba-tiba viral di Lambe Turah ya teman-teman. Ya, udah, thank you banget. Aku mau bilang thank you sama Mbak Hana karena kita juga butuh perspektif dari orang-orang yang bekerja di industri kreatif yang juga berbayar dan menjanjikan lah uang-uangnya gitu. Mencari cuan itu penting teman-teman, tapi yang penting kita punya idealisme Iya, juga. iya. Kita punya value diri yang Heeh. ternyata bisa kita masukin pelan-pelan gitu dalam kerja-kerja kreatif kita gitu, dan tetap butuh untuk latihan. Boleh Mm-mm. teman-teman kita open camp. Sekali lagi aku mau bilang thank you sama Mbak Hana, sama teman-teman juga gitu. Semoga Ya. ini juga jadi gambaran ya gitu. Kalau ternyata dari storyteller bisa menghasilkan uang gitu. Tapi juga kita mengolah diri, mengenal diri Mm-mm. gitu. Aku thank you banget Kak Hana untuk waktunya Sama-sama Kak selama 2 Fania. jam ini. Jangan kapok diundang sama kami gitu. Jangan kapok juga ya. Kalau ke Jogja silakan mampir. Baik. Zevan, Abe, Michelle, Tasya, sini bisa open camp. Nah, kan kelihatan mukanya. Tim. Nah, Timi kok ngeblur banget, Tim. Abe? Oke, Tasya. Tiduran nih kayak Tasya nih. Nah, betul mukanya ini kan. Oke. Ya, jangan goyang-goyang. Aku foto ya. Ya, Abe naikkan dikit deh. Nah, oke ya. 1, 2. Lagi-lagi. 1, 2. Oke. Kahana, terima kasih Terima banyak kasih ya. untuk materinya. Nanti bisa di-follow Sama-sama. lah Instagramnya Kahana, karena tadi begitu dirimu kasih portofolio yang voice over itu, yang tidak konsisten itu, di momen yang sama aku sedang nge-share ke grup. Jadi sebelum kamu ngomong itu, aku lagi share ke Oh, grupnya mereka gitu. Dan bisa didengar suaranya Mbak Hana yang apa ya, sendu-sendu gimana terima gitu. kasih. Terima kasih banyak. Baik. Ditunggu karyanya Semangat teman-teman. ya. Semangat Dadah. ya. Pamit dulu ya, Tuhan memberkati. Ya, dan berkati. Dadah. Dadah.